selanjutnya adalah kita akan mendemokan bagaimana cara merescue ya pada struktur. Kalau dalam video ini kita lihat pada struktur scaffolding atau lantai kerja sementara, di mana si korban dia tergantung, kemudian tidak bisa turun, maka dari itu tim rescue bersiap untuk menurunkan korban. Dan bagaimana caranya, kita lihat apa saja yang digunakan atau apa saja peralatan yang harus disediakan ya, untuk melakukan pertolongan darurat untuk orang lain. Baik, yang harus dilakukan oleh seorang rescuer minimal pada dasarnya yang pertama adalah alat pengaman pribadi. Seperti ini alat penahan jatuh dan alat pencegah jatuh, agar ketika kita akan menyelamatkan si korban, kita sudah menyelamatkan diri sendiri dan posisi kita sudah aman. Berikutnya adalah ini alat-alat untuk penyelamatan. Kita membutuhkan tali sepanjang lintasan korban karena kita akan menurunkan si korban ke kondisi atau ke tempat yang lebih aman. Sudah terbungkus di tas agar tidak kusut. Berikutnya adalah kita akan menggunakan bisa double system, yaitu sistem pengangkatan dengan memanfaatkan pulei, penjepit tali, dan sistem menurunkan karena kita akan mengevakuasi dari atas ke kondisi yang lebih aman, yaitu di bawah. Jadi kita akan mix antara dua sistem menaikkan atau hauling dengan memanfaatkan pulei dan sistem lowering menurunkan si korban. Dan jangan sampai lupa, karena di setiap pengaman kita butuh angkur, jadi siapkan sling, angkur sebagai tambatan secukupnya. Kita melakukan pekerjaan dengan menggunakan dua tangannya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah menyiapkan angkur tidak permanen. Menyiapkan angkur tidak permanen. Di mana angkur tersebut ya dipasang lebih tinggi dari area jatuh si pekerja. Nah, setelah angkur tidak permanen terpasang, maka langkah selanjutnya adalah memasang tali sehingga nantinya beban yang tadinya ditopang oleh double hook lanjat si korban kemudian akan dipindahkan pada tali yang dibawa oleh tim rescue. Dengan cara memasangkan alat untuk turun atau in panic descender terlebih dahulu, kemudian menggunakan tongkat atau jika si korban masih sadarkan diri ya, minta kepada korban untuk mengkoneksikan
tali yang dibawa oleh si rescue atau si penolong untuk dikoneksikan pada bearing yang terdapat pada full body harness yang digunakan oleh si korban. Seperti ini. Setelah terhubung, awalnya si korban tertumpu pada tali lanjat yang dia gunakan, maka pada saat mau ditolong, nantinya tali si penolong seperti ini ya, akan berubah menjadi penerima beban si korban. Kemudian sistem yang digunakan adalah sistem hauling lowering ya, untuk membebaskan beban yang ditopang oleh lanjat dan akan dipindahkan oleh tali rescue dengan cara menaikkan korban terlebih dahulu dengan sistem katrol. Maka si penolong sudah menyiapkan katrol supaya bisa mengangkat korban agar terasa lebih mudah pada saat diangkat. Ini kita lihat, kita pasangkan. Namun pada saat si penolong masih terasa kesulitan untuk mengangkat, maka kita tambahkan lagi satu katrol, satu pulley untuk lebih memudahkan dan untuk lebih meringankan agar pada saat si penolong mau mengangkat beban itu terasa lebih mudah dan ringan. Ini kita lihat, kita tarik, sehingga yang terjadi adalah beban yang tadinya ditopang oleh tali lanjat si pekerja, maka pada saat sudah dipindahkan dengan tali si rescue, tali ini dapat dilepas atau gampangannya adalah kita bisa menggunting, ya memotong. Intinya adalah memindahkan si korban yang tadi terbeban pada lanjat, memindahkan pada tali si penolong yang telah diinstal sedemikian rupa, sehingga tali si penolong ya, sekarang tertambat pada tali korban. Kemudian selanjutnya adalah merilis semua sistem katrol ya, agar pada saat kita menurunkan korban tidak membutuhkan tali yang panjang, kemudian tidak menghalangi pergerakan pada saat si korban akan diturunkan. Kemudian alat in panic descender yang digunakan oleh si penolong itu pastikan sudah terkunci sehingga korban saat ini tertopang oleh ID descender. Kemudian selanjutnya adalah membuat gesekan ya, alat tambahan pengaruhnya sehingga tali yang digunakan oleh si penolong bisa terdilai. Jadi langkah selanjutnya adalah si penolong akan menurunkan korban dengan menggunakan alat penurun seperti ini, maka korban sudah bisa diturunkan. Kemudian langkah selanjutnya tim first aider atau tim penolong yang ada di bawah telah bersiap untuk menolong korban pada saat sudah mendarat di area lantai paling bawah. Kemudian langkah selanjutnya adalah pastikan si first aider melakukan posisi seperti ini, tidak boleh diberi minum. Kemudian posisi bagian-bagian yang terjepit itu bisa dirilekkan agar ya, tidak terjadi yang namanya hembitan pada bagian pembuluh darah utama sehingga oksigen dan darah bisa mengalir ke otak. Seperti itulah kurang lebih penjelasan tentang rescue atau menolong menurunkan korban pada struktur bangunan pada lantai kerja sementara.